Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hal-hal apa saja yang diharamkan untuk dilakukan saat memiliki hadas. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yahrumu bil janabati wal haidi ma'an isnani. Hal yang haram dilakukan saat seseorang memiliki janabat dan juga haid secara bersamaan. Ada dua. Al-awalu al-lubsu fil masjid wa mislu lubsi taraddudu wa yajuzul mururu lil junub wa kadzalika lil haidi idza lam takhaf talwisal masjid. Yang pertama, haram bagi orang yang junub dan juga haid secara bersamaan, yaitu berdiam di masjid. Disamakan dengan berdiam yaitu mondar-mandir di masjid. Diperbolehkan hanya lewat saja bagi orang yang junub, hanya sepintas. Begitu juga bagi orang yang haid boleh jika hanya melintas, dengan catatan tidak ada ceceran-ceceran darah. Asani qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah ai biqasdi tilawah ai dirasa. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dengan tujuan murni membacanya, yaitu tujuan murni hanya membacanya. Wali qiraatil Qur'ani halatun. Dalam kasus membaca Al-Qur'an ini ada beberapa keadaan. Al-awwalu tarotan yaqsidul Qur'ana faqat fayahrumu. Yang pertama, membaca Al-Qur'an memang tujuannya hanya membaca Al-Qur'an saja, maka ini dihukumi haram. Asani wa tarotan yaqsidu ghairul Qur'an fala yahrumu kal istisfa'i wa tahassuni wa tabarruki. Yang kedua, membaca ayat Al-Qur'an tapi tidak dengan tujuan murni membacanya, maka tidaklah haram jika seperti ini. Contohnya seperti istisfa, yaitu berobat dengan membaca ayat Al-Qur'an, atau tahassun, membetengi diri dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Tabarruk, yaitu meminta berkah atau mengalap berkah dari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ini tidak haram dilakukan oleh orang yang janabat dan haid. Asalisu wa tarotan yaqsiduhuma fayahrumu. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an dengan dua tujuan di atas sekaligus, maka hukumnya haram. Ar-rabi wa tarotan yutlaku fala yahrumu. Yang keempat, tidak ada tujuan dari dua tujuan di atas, hanya sekedar membacanya saja, maka tidaklah haram. Selanjutnya, alladzi yahrumu bil haidi faqad arba'atun. Hal-hal yang haram dilakukan jika memiliki haid, yaitu atau sedang haid, ada 4. Al-awalu as-shaumu fa idzan qata'ad damu halalah as-shaumu walau qablal husli. Yang pertama adalah haram berpuasa jika
darah haidnya sudah mampet atau sudah terputus, maka halal bagi seseorang untuk berpuasa walaupun belum sempat mandi besar. Asani al-mururu fil masjidi in khofa talwisahu. Yang kedua, melintas di area masjid jika takut mengotori masjid dengan cipratan atau tetesan darahnya. Fa yajuzu illam takhaf talwisahu al-mururu faqad dunal lubsi. Maka boleh bagi seorang yang haid untuk melintas di daerah masjid, di kawasan masjid, tapi tidak diperkenankan untuk berdiam di masjid. Asali su'at talaq wa yusammat talaqul bid'i wa huwa ayyutalliqar rajulu imra'atahu al-madkhula biha wa hiya haidun aw fi tuhrin jama'aha fihi. Yang ketiga adalah talak. Talak dalam keadaan si wanita sedang haid dinamakan talak bid'i atau talak bid'ah, yaitu seorang laki-laki mentalak istrinya yang telah dijima dalam keadaan haid, atau ditalak dalam keadaan suci, namun dalam keadaan suci tersebut telah terjadi hubungan badan. Di sini alasannya li'anna muddatat tarabbusi ail iddati tatawwala biha 'alaiha. Karena jika kasus seperti ini, masa penantian atau iddah semakin lama bagi seorang perempuan. Fattalaku yahrumu walakinnahu yanfuzu. Talak dalam keadaan tersebut dihukumi haram, namun tetap saja berlaku. Wa yajuzu ayakuna ba'dan qita'i damil haidi wa qablal husli. Hukum keharaman tolak itu bisa hilang jika darah haidnya sudah selesai atau sudah mampet meskipun belum sempat mandi. Ar-rabi wal istimta'u wa mubasyaratu bima baina surrati wa rukbah. Yang keempat, diharamkan untuk bersenang-senang dan juga bersentuhan kulit antara daerah pusar dan lutut. Waqtalafat abairul fuqaha fi dzalika. Para ulama, para fuqaha berbeda ungkapan dalam menyikapi hal itu. Al-awalu faminhum man abbara bil mubasyarah faqat fa alaihi la yahrumun nadhru bi syahwatin wa yahrumul lamsu walau bi ghairi syahwatin. Sebagian dari fuqaha menyikapi hal itu hanya mengharamkan tentang mubasyarah, yaitu bersentuhan kulit saja. Maka bagi seorang laki-laki tidak diharamkan untuk melihat bagian tubuh mana saja dari istrinya dengan keadaan syahwat, namun haram menyentuhnya walaupun tanpa syahwat. Wa minhum man abbara bil istimta' fa alaihi yahrumun nadhru bi syahwatin wa la yahrumu al-lamsu bi ghairi syahwatin. Sebagian dari para fuqaha ada yang menyatakan haram untuk beristimta saja, yaitu bersenang-senang. Maka berdasarkan ini haram hukumnya untuk melihat bagian antara pusar dan lutut dengan keadaan syahwat. Tidak haram memegangnya tanpa syahwat. Falhasilu al-awalu annalladzi yahrumu bil ittifaq al-wad'u wal mubasyarah bi syahwatin.
Kesimpulannya dari perbedaan pendapat tersebut, yang pertama, hal yang diharamkan secara ittifaq, artinya tidak ada perbedaan, adalah al-wat wa mubasyarah bisyahwatin, yaitu berhubungan badan dan bersentuhan kulit dengan syahwat. Asani walladzi yajuzu bil ittifaq an-nazru bi ghairi syahwat, yang disetujui dari perbedaan itu adalah yang kedua, melihat tanpa syahwat. Asalisu walladzi fihi khilafun al-mubasyarah bila syahwatin wa nazru bi syahwatin, yang diperselisihkan, yang masih ada perselisihan, yaitu melihat bersentuhan kulit walaupun tanpa syahwat dan melihat dengan syahwat. Waqtara al-imamu an-Nawawi madhhabal imami Ahmada fi anna alladhi yahrumul wat'u faqat. Imam Nawawi lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad, yaitu sesungguhnya hal yang haram dilakukan saat perempuan haid terkait anggota tubuh antara pusar dan perut hanyalah berhubungan saja. Selain itu diperbolehkan. Baiklah, demikian pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.